Anda kembali lagi di Kompas Siang bersama saya Paskalis Siswari. Hari ini jadi hari terakhir untuk calon pemilih mengajukan pindah memilih atau pindah TPS. KPUD Jakarta Selatan ramai dipadati pemilih yang mengantri untuk pindah TPS. Untuk pengajuan pindah TPS, pemilih cukup membawa KTP atau kartu keluarga, formulir model A, tanda bukti terdaftar sebagai pemilih dalam DPT di TPS asal, dan bukti pendukung alasan pindah TPS. KPUD Jakarta Selatan buka hingga pukul 4 sore. Untuk mengetahui hari terakhir pengurusan izin pindah TPS pemilu, kita langsung tanyakan pada jurnalis Kompas TV Renata Panggalo yang berada di kantor KPU Jakarta Selatan. Renata, untuk hari terakhir pada hari ini apakah masih banyak warga yang mengurus surat izin pindah TPS? Iya, Paskalis, tampaknya semakin siang semakin ramai. Tadi kalau yang kami pantau sejak pukul 8 sampai sekarang sudah ada lebih dari 300 orang yang mengambil nomor antrian. Terakhir kali saya tanyakan beberapa menit lalu, petugas mengatakan ada 365 nomor antrian yang sudah diambil oleh calon pemilih. Nah, kalau yang kita lihat sebenarnya memang kemungkinan besar semakin siang akan semakin ramai. KPUD Jakarta Selatan akan tutup sekitar pukul 4 sore, tetapi tadi saya sudah sempat konfirmasi juga kepada petugas masih ada kemungkinan nantinya KPUD Jakarta Selatan ini bisa buka lebih lama atau diperpanjang mengingat antrian masih cukup panjang. Jadi kita lihat nantinya seperti apa, apakah diperlukan adanya perpanjangan waktu untuk para calon pemilih ini mengajukan pindah TPS atau pindah memilih. Paskalis dan juga saudara, tentu yang perlu pastikan untuk kemudian mengajukan pindah memilih atau pindah TPS ini ada beberapa hal, seperti membawa KTP dan juga atau kartu keluarga yang akan ditujukan kepada petugas, kemudian juga salinan formulir model A, tanda bukti terdaftar sebagai pemilih dalam DPT di TPS asal. Formulir ini bisa ditemukan dalam lampiran 5 Peraturan KPU nomor 7 tahun 2022. Selain itu juga bukti pendukung untuk mengajukan pindah TPS. Ini misalnya apabila Anda berhalangan untuk mencoblos di TPS asal, ini harus membawa surat tugas atau surat keterangan bekerja di luar kota begitu ya. Seperti misalnya kalau surat tugas ini harus ditandatangani oleh pimpinan instansi atau perusahaan dan dicap basah. Kalau Anda misalnya berkegiatan seperti belajar di luar kota, ini juga bisa membawa surat keterangan belajar dari kampus atau sekolah atau lembaga pendidikan lain yang tentu ditandatangani dan juga dicap basah. Nantinya dengan dokumen-dokumen tersebut bisa langsung masuk ke KPUD terdekat, dan kemudian juga nantinya pada saat masuk ke dalam gedung nanti diberikan nomor antrian, kemudian diproses mengisi formulir. Dan nantinya setelah itu, setelah melewati beberapa proses ini kemudian bisa mendapatkan kepastian kemudian di mana TPS Anda akan mencoblos. Nantinya KPU sendiri yang akan memetakan kira-kira bisa mencoblos di TPS terdekat dengan domisili Anda sekarang. Paskalis. Untuk syarat-syarat yang tadi sudah Anda sebutkan dan harus dibawa pada hari ini, artinya KPU kalau tadi dalam informasi sebelumnya tutup pada pukul 4 sore, ini akan fleksibel berarti Renata pada hari ini. Lalu apakah kalau tadi Anda pantau sejak pagi tadi, mudahkah mengurus perpindahan ini dengan syarat-syarat yang sudah tadi disebutkan oleh Anda? Iya, kalau sampai saat ini yang kami pantau belum ada calon pemilih yang terlihat kesulitan untuk mengajukan pindah TPS. Tentu untuk mengajukan pindah TPS ini diperlukan ataupun perlu memenuhi beberapa kriteria. Ada sebanyak 9 kriteria. Pertama, ini sedang menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara. Kemudian sedang menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan, juga termasuk Paskalis dan juga saudara apabila ada keluarga yang mendampingi orang yang sedang rawat inap tersebut, ini juga diperbolehkan. Kemudian juga yang ketiga adalah penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial atau panti rehabilitasi. Kemudian yang keempat sedang menjalani rehabilitasi narkoba. Yang kelima menjadi tahanan di rumah tahanan atau mereka yang sedang dipidana atau menjalani hukuman kurungan penjara.
Kemudian yang keenam adalah mereka yang sedang tugas belajar atau menempuh pendidikan menengah maupun tinggi. Kemudian yang ketujuh, mereka yang pindah domisili. Yang kedelapan, mereka yang sedang tertimpa bencana alam. Dan yang kesembilan, bekerja di luar domisili. Tentu harus membawa berkas-berkas yang saya katakan tadi, KTP, terus kemudian atau bisa juga kartu keluarga, dan juga salinan formulir model A tanda bukti terdaftar sebagai pemilih tetap di DPT. Kemudian ketiga itu bukti pendukung yang saya katakan tadi, apabila Anda bekerja, ini harus membawa surat tugas yang sudah ditandatangani oleh instansi, kemudian juga dicap basah. Kalau misalnya Anda belajar di luar kota, ini harus membawa surat keterangan belajar dari kampus atau sekolah atau lembaga pendidikan yang tentu ditandatangani dan juga dicap basah. Selain bisa mengajukan pindah TPS atau pindah memilih ini di KPU kabupaten atau kota, ini juga bisa diajukan kepada panitia pemungutan suara atau PPS kabupaten kota, dan yang ketiga di sini ada panitia pemilihan kecamatan atau PPK kabupaten kota. Paskalis. Baik, terima kasih laporan Anda langsung dari kantor KPU Jakarta Selatan, jurnalis Kompas TV Renata Panggalo.